Fakultas Syariah YN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan yang berkembang setelah Khulafaur Rasyidin berakhir. Didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih selama 90 tahun. Nama Umayyah dinisbatkan kepada kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah Abd Syams. Dinasti Umayyah menggunakan sistem pemerintahan monarki hereditaris atau sistem pemerintahan turun-temurun. Pusat pemerintahan dinasti Umayyah berada di kota Damaskus. Pada masa dinasti Umayyah ada beberapa khalifah yang sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam. Di antaranya yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, daerah kekuasaan Islam mencapai ke daerah Spanyol. Dan pada masa ini juga kekayaan kerajaan sangat melimpah ruah, sehingga sangat memperhatikan sektor pembangunan. Di antaranya membangun Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Masjid Al-Amawi di Damaskus, kemudian memperluas Masjid Nabawi di Madinah, dan pembangunan rumah sakit untuk penyandang kusta di Damaskus, dan pembangunan irigasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum menjadi khalifah, beliau terkenal akan kekayaannya. Namun, setelah menjadi khalifah, beliau terkenal atas kesederhanaannya, kejujurannya, dan keadilannya. Selain itu, beliau juga terkenal atas kepandaiannya dalam ilmu hadis. Pada masa ini juga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah secara resmi untuk mengumpulkan hadis-hadis. Jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang lain adalah mendamaikan konflik antara sekte Amamiyah, Khawarij, dan Syiah. Pada masa dinasti Umayyah, banyak sekali kemajuan yang telah dicapai, baik di bidang politik, ekspansi wilayah, dan kemajuan keilmuan. Di antaranya ilmu bahasa Arab, ilmu qiraati, ilmu hadis, ilmu fikih, dan mulai berkembangnya ilmu biografi. Bukan hanya itu, perkembangan peradaban ditandai juga dengan munculnya corak-corak pada bangunan yang sangat indah dan pembangunan fasilitas umum. Namun, perkembangan itu mulai luntur setelah munculnya golongan-golongan yang tidak puas atas pemerintahan dinasti Bani Umayyah, di antaranya kaum Mawali, kaum Syiah, kaum Khawarij, dan itu juga menjadi sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah. Selain itu, faktor kemunduran dinasti Umayyah yaitu sistem pemerintahannya yang turun-menurun, sehingga keluarga khalifah sangat bermewah-mewahan sehingga tidak dapat menanggung beban pemerintahan. Kemudian tewasnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh pasukan Abbasiyah menjadi berakhirnya pemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dimulai sejak kehancuran dinasti Umayyah, yaitu pada tahun 750 Masehi, berkuasa kurang lebih 5 abad, sampai pada tahun 1258 Masehi, dan pendirinya yaitu Abu Abbas As-Soffah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang periode pertama pada tahun 750 hingga 847 Masehi biasanya disebut dengan periode pengaruh Persia I pada tahun 847 hingga 945 Masehi,
atau biasanya disebut dengan pemerintahan pengaruh Turki I, dan periode ketiga periode 945 Masehi hingga 1055 Masehi atau biasanya disebut dengan pemerintahan Bani Buwayhi atau pengaruh Persia II, dan yang keempat yaitu pada tahun 1055 hingga 1194 atau biasa disebut dengan kekuasaan Bani Saljuk atau disebut pengaruh Turki II, dan yang terakhir yaitu tahun 1194 hingga 1258 pada masa Khalifah bebas, tidak ada pengaruh dari kekuasaan lain. Namun ini hanya berkembang di kota Baghdad saja. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Sofa. Beliau hanya memerintah selama 4 tahun. Kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Pemerintahan mulai stabil. Pemindahan ibu kota di Baghdad. Pada masa ini muncul pengangkatan wazir untuk sebagai koordinator pemerintahan, atau pada masa sekarang biasa disebut dengan menteri. Keemasan dinasti Abbasiyah diantaranya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini, kesejahteraan masyarakat muncul karena rakyat merasa diperhatikan, dan berdirinya beberapa bangunan yang diperlukan oleh rakyat, misalnya rumah sakit, lembaga pendidikan. Kemudian disempurnakan oleh khalifah selanjutnya yaitu Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun terjadi penerjemahan keilmuan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Pada masa ini penerjemahan sangat diintensifkan, maka tak heran banyak para ilmuwan-ilmuwan Islam yang menguasai ilmu-ilmu filsafat, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan masih banyak lagi. Kemudian peradaban Islam pada masa ini sangat berkembang dan Baghdad sebagai pusatnya. Kemudian peninggalan dinasti Abbasiyah yang paling dikenang yaitu pendirian Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan pusat pendidikan. Khalifah Al-Ma'mun digantikan oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Pada masa ini terjadi perbaikan sistem pemerintahan dan perbaikan sistem pertahanan negara, diantaranya dengan cara pelatihan tentara secara profesional oleh orang-orang Turki. Dan baru pada masa pemerintahan inilah orang-orang masuk dalam pemerintahan Islam yang sebelumnya masuk dalam pemerintahan orang-orang Persia. Dengan terlatihnya tentara-tentara ini menjadikan pemerintahan sangat kuat. Wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari pusat segera dapat diatasi. Terjadinya kestabilan ini berlanjut pada masa Al-Khalifah Al-Watsiq dan Al-Mutawakkil. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu luasnya wilayah sehingga kurangnya perhatian daerah pusat terhadap daerah-daerah bagiannya. Yang kedua, ketergantungan khalifah terhadap profesionalisme tentara. Yang ketiga, keuangan negara yang sulit karena digunakan untuk membayar para tentara. Sekian yang saya ketahui tentang dinasti Umayyad dan dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.